egoisme pada diri kita tidak akan pernah hilang selama dinu tauhid itu tidak kau terima. Nggak bisa. Alimo kaya apa jenengan mesti takabur, sugiya kaya apa, punya jabatan seperti apa mesti takabur. Kurang alim iblis apa? Iblis itu luwih alim katimbang para malaikat yang lain. Mengapa Allah campakkan dari surga ke dunia? Itu hanya kesombongan. Sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Artinya dalam hati kita merasa kita makhluk yang alim, yang mempunyai sifat ngalim. Makanya iblis itu nggak takut apabila sholatmu sregepi gak wedi belas, maca Qur'anmu iku alim ya apa nggak wedi, nggak akan takut. Jenengan ahli sedekah nggak takut, ahli hijab pak sing jarene ngusir jin, ngusir malaikat, wacana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, setane lo apal tambahan. Rawedi. Karena apa? Karena kau merasa dirimu yang bisa melakukan sholat, itulah kesombongan yang terjadi pada diri hati kita. Enggak takutnya di situ. Kui dermawan, bentuk hati kita merasa kita yang melakukan, bisa melakukan, itu takabur. Dan itu memang yang menjadi alasan mengapa iblis enggak takut. Jenengan gak khawatir melarat, padahal bantawi nukokno beras masyarakat, lomanipol pak. Tapi dalam hati kita merasa kita yang bisa melakukan. Mboten wedi iblis lah. Berarti kita itu yang alim, yang kaya, yang dermawan, justru kitalah bolone iblis. Tapi nggak terasa. Egoisme itu tidak akan pernah hilang di dalam hati kita selama kita menolak dinut tauhid. Sebab dinut tauhid itu faktor atau komponen pertama untuk mencetak hati ini bisa mengesahkan Allah. Lah inilah yang ditakuti oleh iblis. Orang yang nggak bisa baca Quran, sholat rang kadang enggak. Orang ini yo ora patek duwe, melarat di hadapan masyarakat, terendah, dikucilkan. Nek ngundang tahlil sak RT sing teko telu. Lah yo piye Pak disuguhi jagung marning? Saking gak duwene. Suguhi jagung marning. Mulai dibontoti. Sampeyan roh niku kaspe diparut dene apa jenenge nek dibaan biyen pret.
Sawut. Cara mriki sawut. Wis jarang sing gelem. Sawut sak gegem dibuntel plastik. Lah wong tangga-tangganya biasanya itu kalau ngundang tahlil iku bontotan gede-gede. Saking gak duwene. Ayo kepingin roh. Paling gak sing teko sak RT wong 3. Maca Quran ya gak iso, sholat ya arang-arang, bahkan tidak pernah. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Iki mandang dari kacamata hakikat, bukan syariat. Jangankan sodako, ya dah, sing dipangan dulu, kadang gak ada. Tapi ditakuti iblis. Takutnya duduk-duduk Pak. Sebab apa? Minhumul mukhlasin. Hatinya selalu mengesahkan Allah. Ini yang iblis takut pada orang seperti ini Pak. Bukan takut ahli maca Quran kae, ndak. Kurang alim mah iblis. Luwih alim katimbang malaikah. Alim. Ahli sholat sujudnya gak mari-mari, jenengan 5 menit ae kemeng. Nah, iblis iku ajazil iku ribuan tahun. Bapak Ibu hadirin, artine kuwi nek secara dohir ahli sholat ojo dumeh. Apa bahasa Indonesia ojo dumeh? Ojo sombong. Lagi dadi wong sugih nyaran-nyaran ngene. Sumbunge duduk-duduk. Sik lagi dadi kepala desa. Kepala desa nyaran-nyaran Pak. Sumbunge gak kena ditulungi. Insyaallah. Kita tidak akan pernah lepas dari egoisme tatkala awal kita menolak dinut tauhid. Sebab apa? Sebab dinut tauhid itu pondasi awal seseorang bisa untuk mengesahkan Allah. Ini prosesnya anugerah Allah nekakno seperti itu. Jikalau Anda tetap tidak mau menerima dinut tauhid, maka urusan khilaf, beda pendapat tidak akan pernah berhenti. Permusuhan tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah berhenti. Apa yang terjadi? Padahal keterangan yang sudah jelas itu sudah Allah datangkan. Wa ulaika lan utawi mengkunu mereka, hum ya ulaik adzabun utawi ana siksa azimun kang agung. Jikalau jenengan masih bersikukuh untuk khilaf, bercerai-berai, tidak mau memegang tali Allah, sanad yang mutasil secara hakikat, nggak akan pernah geser satu rambut pun, atau tidak akan pernah putus sampai pada Allah langsung, maka wa ulaika hum adzabun adzim.
Di dunia sudah ada siksa, hati kita akan selalu gelisah, khawatir dan takut. Sing ngalim takut kelangan kehormatan, sing sugih takut melarat, sing duweni jabatan takut logrok, begitu seterusnya. Di dunia, apalagi besok di akhirat. Malaikat tugase iku enting-enting. Malaikat jenenge malaikat enting. Yaiku malaikat mungkar nakir. Mungkar nakir iku malaikat enting-enting. Ketika saat kita tinggalkan alam dunia, masuk di alam barzah, barulah mereka itu berkata, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia walaupun hanya sesaat untuk bertobat terhadap-Mu. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, nek wis tekani perkara sing ngagetno, yaiku apa? Kematian. Operatore kupinge budheg apa gak ngene, ketok nyuling ngene iki kudu peka cilikno. Ana sing nunggoki apa gak to kuwi? Ket awal mang gak dirungokno apa piye. Pun. Lho ngene iki nyuling. Ngono lho. Dadi hasilnya ning YouTube ya banyak sing komplain menyang aku masalah ya. Komplain ya. Ya aku kudu kakean cocot kuliah. Wis kudu. Pun. Jadi mereka yang lepas dinu tauhid alias tidak mau terima, maka terjadi sampai kapanpun dia akan tafarroku wahtalafu, beda pendapat, gap. Akhirnya apa yang ada dalam hati? Syirik, saling geding, esok-esok gak nyopo barang. Lah disinilah Pak, Gusti Allah supaya situasi di bawah itu tidak seperti itu, baru Allah ja'ahum al-bayyinat, didatangkanlah keterangan yang benar terhadap diri kita sebagai manusia, supaya hanya berpegang teguh hablum minallah, apa? Tali yang sebenar-benarnya, tali yang tidak putus langsung pada Allah itu. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang ada di Islam, secara dohir yang bedo-bedo bendera, kembalilah kau pada keterangan yang sudah Allah datangkan, kebenaran hati untuk mengesahkan pada Allah. Wahai saudaraku, secara dohir yang beda agama sementara ini, terimalah ajaran ketuhanan itu, supaya betul-betul hatimu itu tinggalkan perbedaan dan perceraian, bercerai-berai dan menuju satu keesaan pada Tuhan. Jikalau hal ini tidak Anda lakukan, maka ulaika, Gusti Allah sudah mengatakan, hum adzabun adzim. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa
kami sampaikan terkait sanad. Sanad adalah kabar yang diceritakan dari rawi satu ke rawi yang lainnya. Hadis sanad ini harus sampai pada Allah. Bahasa hakikat yang disebut sanad keilmuan ini yang tidak terputus adalah dinut tauhid. Mulai zaman Nabi Rasul siapapun sampai detik ini, segeser serambut pun tidak akan pernah khilaf. Justru yang sering khilaf itu adalah ilmu-ilmu yang di luar dinut tauhid mekaten. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Sekarang akhirnya kasih itu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Bu Eni dari Surabaya. Izin bertanya. Saya mengenal Ponpes ini ya 1 bulan yang lalu Gus. Setelah menyimak YouTube, kemudian sebulan yang lalu saya langsung baiat di sini dan saya langsung praktek kholwat. Tapi dalam praktek kholwat itu rasanya kok masih terputus-putus saya melakukannya. Maksudnya itu tauhid itu pergi datang seperti itu. Kemudian saya juga masih bingung. Kalau misalnya seorang hamba itu biasa melakukan qiyamul lail, biasa sholat sunnah, kemudian zikir-zikir, la ilaha illallah atau sholawat, istighfar dan sebagainya. Apakah kalau mengikuti ajaran dinul tauhid ini hal itu masih tetap dilanjutkan dengan kholwat atau tidak perlu melakukan itu lagi langsung kholwat? Itu saya masih bingung. Kemudian dalam berdoa itu apakah kita masih boleh berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang pertama Gus. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Ahzab 56 itu kan disebutkan bahwa Allah dan malaikat itu bersalawat pada Nabi. Kemudian kita diminta untuk juga bersalawat pada Nabi dan mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi yang terbaik. Nah, saya ingin tahu bagaimana Allah dan malaikat itu bersalawat pada Nabi dan bagaimana kita bersalawat pada Nabi yang baik dan mengucapkan salam yang baik, yang benar menurut syariat maupun hakikat. Ya. Kemudian yang terakhir Gus, kalau ajaran dinul tauhid ini kita praktekkan, kemudian kita bisa sudah sampai pada makom fana, artinya di situ kan keakuan sudah hilang. Yang ada ya hanya Allah, gak tahu itu aja. Yang melakukan semuanya Allah. Lah ini kalau saya membayangkan ke perang di Israel sama Gaza itu. Israel itu kan menyerang warga Palestina, itu apa juga Allah yang menyerang itu. Kemudian korbannya itu warga Palestina itu kan juga seperti itu ya, tersiksa korbannya ya. Kok Allah gak kasihan sama warga Palestina yang jadi korban itu? Padahal Allah itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Begitu Gus, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau jenengan sudah mengenal, memahami sekaligus mengamalkan fungsi dari dinut tauhid, dari sistem wasilun, bukan berarti wirid-wirid atau doa-doa
yang biasanya kita lakukan sebelum kita mengenal dinut tauhid itu enggak usah ditinggalkan juga enggak apa-apa, tapi dengan catatan hati jenengan harus menyertakan sirul asror supaya bisa bertajalli. Artinya pengakuan-pengakuan diri kita sebagai makhluk ketika saat berdoa, saat melakukan wirid itu tidak muncul. Lah, disinilah yang membuat si salik ketika khalwat itu cepet usul ya di sini. Itu sebagai thariqah. Apa sing sampean baca sholat sunnah yang jenengan lakukan itu thariqah, jalan. Lah jalan itulah harus ada tujuan. Lah tujuan inilah yang kumaksud wajib hati jenengan punya tali kabel langsung datang Allah. Lah talinya, wasilahnya adalah sirul asrar. Jikalau ini tidak jenengan sertakan, maka percuma. Kita sudah mengenal ilmu, mengamalkan tentang dinut tauhid, kok ya ini dilepas talinya, ini sambungan langsung ruh datang Allah, ya percuma. Tujuan tidak akan pernah sampai, nggak akan. Jadi Bu, seperti biasanya ini sistem wasilun, tetap dalu tahajud, biasanya tahajud, sholat sunnah, silakan. Wong iki jalan, Allah memberikan fasilitas untuk munajat bertemu Allah. Isoi munajat bertemu Allah, sertakan sirul asrar. Karena itu tali sambungan hati jenengan langsung pada Allah, sehingga hati jenengan tidak mudah muncul pengakuan diri, justru mudah pengakuan hidup dalam diri jenengan itu yang melakukan itulah Allah. Dan inilah cara dengan cepat jenengan iku ketika khalwat itu bertemu Allah. Yang kedua terkait innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bagaimana sholawatnya Allah pada Muhammad, pada Nabi, dan juga malaikat. Sebab di situ dikatakan innallaha, sak temene Gusti Allah iku yusalluna. Niki kalau sampai artikan yusalluna moco sholawat, Gusti Allah moco sholawat secara fisik, niki jenenge salah kaprah. As-sholawatu jamak dari as-sholah. As-sholah maknanya rahmat, berarti Allah merahmati terhadap Muhammad. Allah merahmati terhadap Muhammad dengan bentuk apa? Bentuknya adalah pertama, dia dipilih oleh Allah sebagai Rasul. Kedua, dia pilih oleh Allah sebagai penyampai dinut tauhid. Mana lagi termasuk rahmat Allah
apa? Memberikan anugerah terhadap Muhammad sehingga Muhammad itu sampai pada makom maksum, makom musyahadah pada Allah, musyahadatul baqa, yaitu rahmat. Cuman yang lebih banyak mereka berfaham Gusti Allah moco sholat. Ketika ditanya bagaimana sholawati Allah nanggani Muhammad, mingkem dapet raisok jawab. Ya jangan begitu tah. Kalau kau mengartikan yusalluna iku Gusti Allah moco sholawat, ya wajib Anda harus berani bisa menjawab atas pertanyaan tadi. Menengai wis pokoknya Qur'ane moco sholawat. Maklum Pak Bu tidak mengerti makna dari sisi kodimnya ayat itu. Itu kan seakan-akan apa, mewajibkan kita untuk moco sholawat terhadap kanjeng Nabi doh, yang pada akhirnya pujaan sampai terhadap kanjeng Nabi Muhammad makhluk. Alurnya giring itu di situ mereka, sehingga pujaan sampean, iman sampean ikut terhadap makhluk. Halus Pak niki, halus banget. Padahal keterangan yang sudah Allah datangkan dengan jelas, Allah merahmati. Sama halnya gini, air ini kalau tidak Allah rahmati, tidak Allah syafaati, nggak bisa air ini sampai minum. Nggak bisa air ini akan menghilangkan rasa dahaga, nggak bisa, karena posisi air makhluk, sifatnya makhluk. Malakum dzarraw wala naf'an, tidak bisa mendatangkan perkara bahaya atau manfaat, nggak bisa. Yang bisa cuman Allah. Kita nggak sadar air ini karena dapat syafaat dari Allah, dapat rahmat dari Allah, seolah-olah akhirnya air ini bisa menghilangkan rasa haus. Padahal yang bisa menghilangkan rasa haus itu adalah Allah. Bagaimana kita akan tahu itu Allah? Wong keesaannya nggak tahu, ya nggak bisa, nggak bisa. Sama dengan itu. Jadi syafaat, rahmat yang Allah taruh terhadap Muhammad untuk diberikan terhadap kita. Ketika kita tidak paham asal usul, kita akan beriman yang memberikan syafaat rahmat itu adalah kanjeng Nabi. Oleh sebab itu moco sholawat terus, sholawat. Kecelik Pak sampean, nek imannya ada di situ. Muhammad itu seolah-olah, aslinya gitu, seolah-olah bisa mensyafaati. Padahal syafaat rahmat itu datangnya dari Allah. Sama halnya dengan saya, gak jauh berbeda. Koyok-koyok seolah-olah ilmu yang kita bahas ini yang menjadikan hati kita tenang, sadar semua Allah, seolah-olah koyoke sangka kelason, tapi asli nih ya sangka urip, sangka yang esa ini. Lah ini loh Pak, asli ini nek mau kembali di situ baru tahu. Wa malaikatahu apa bentuke malaikat bersolawat jari wong-wong niku, yaitu bentuk Gusti Allah mengutus sing jenenge malaikat untuk membawa wahyu diberikan kepada
Muhammad satu. Nomor dua, bentuk anugerahnya Allah terhadap para malaikat ini, dijadikanlah malaikat itu golongan makhluk yang taat. Golongan makhluk yang taat. Artinya nyun sewu, anane malaikat iki patuh iku sebab dapat anugerah dari Allah yang sifatnya dikabarkan terhadap diri manusia, yaitu Muhammad, yang disebut wahyu. Makanya ada keterangan sopo sing berzikir warid itu datang, malaikat warid itu. Lah warid itu memberikan rahmat terhadap kita, bentuknya menyampaikan atas dasar diutus Allah terhadap warid untuk menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan, dengan tujuan mengusir kegelapan di dalam hati, mengusir penjajah hati panjenengan kali kula. Seakan-akan malaikat itu bisa merahmati, seakan-akan. Bahkan dijelaskan dalam hukum syariat, sapa sing maca sholawat engko dapat rahmat syafaat saka Kanjeng Nabi kembaliane. Lah ngoten toh? Itu aslinya Pak, ketika hatimu bertajalli, ketika hatimu berzikir, manfaati kanggo dirimu sendiri. Ada di situ sebetulnya. Bon, yang terakhir, berhubung jenengan kali kula niki cara wis dianugerahi Allah. Pertama, hati bisa menerima dinut tauhid. Kedua, jenengan ngamalno kadang putus kadang boten, wis nikmatono putus sambungnya dalam dirimu, karena itu proses Allah terhadap rohaniyahmu untuk menyempurnakan kemakrifatani. Ingat, semua datang tidak bim salabim, semua datang anugerah sangka Allah iku berjenjang atau berproses. Laksana jenengan latihan nyupir motor, ya mesti ae awalnya iku mboten lihe, tapi berhubung selalu sampai setir, sampai pegang terus setiap saat dan waktu, maka jenengan akan lihe. Sama kalau zikir wasilah itu selalu jenengan pegang, mesti itu akan tambah kuat makrifat sampai datang Allah. Mekaten. Masih ada. Iki kok sandalnya diletakkan di bawah, di atas ya. Sandal itu tempatnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanggal iki Gus, rada ekstrim nih, mboten ana napa Gus ya. Niku tanglet niku lho iblis niku bertauhid kali Gusti Allah. Wonten ayat ngeten, ya ayuhan nafsu mutmainnatu ji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, yang ridho dan diridhoina, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Pun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa jiwa itu dipanggil? Karena jiwa itu belakrak. Kok umpama nggak belakrak, nggak dipanggil. Mengapa jiwa itu, mohon maaf,
kok belakrak? Karena jiwa itu memang tidak mau untuk bertemu Allah. Ayat itu tadi bentuk kasih sayangnya Allah. Jenengan kali kula enak-enak ning omah kelon, kembul anak bojo, udan-udan dibelani berangkat ngaji, lama-lama mendapatkan ujian, dipaido oleh anak, istri, suami, tetangga, saudara. Wis, itu gak henti-henti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu iki sebelum kembali kepada Allah itu disebut jiwa nafsu yang kotor. Artinya ruh yang kotor ini disebut nafsu. Sing disebut nafsu itu keakuan diri sebagai makhluk yang kuat, egoisme itu. Itulah nafsu. Roh yang tinggalkan Allah itu disebut roh kang kotor. Makanya ayatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebelum mutmainnah ini disebut nafsu yang kotor. Nanti kalau sudah kembali disebut mutmainnah. Mengapa disebut nafsu? Karena dia tinggalkan Allah, bantah. Tapi ketika saat dia irji'i, ini kan fi'il amar, artinya kata perintah. Balio siro ila rabbiki, maring pangeran iro. Kalimat nyuruh bali menandakan bahwasanya jiwa atau nafsu tidak mau kembali. Artinya dia belakrak. Ya ruh-ruh kita ini ketika bersarang terhadap syahwatu dunia ini Pak disebut nafsu atau jiwa yang kotor. Tapi ketika saat nafsu atau jiwa atau ruh yang kotor itu mau kembali, maka disebut mutmainnah. Jalannya itu tadi, ketika saat Allah mendatangkan al-bayyinat, keterangan yang benar, yaitu dinut tauhid, ruh manusia itu berbondong-bondong untuk masuk, menerima, mengimani, lalu melaksanakan. Bentuk jenengan kholwat ini disebut nafsu yang kembali kepada Allah. Diri yang kembali kepada Tuhannya akhirnya disebut mutmainnah. Rodiyatam mardiyah, olehnya dia kembali dalam posisi ridho dan diridani. Mengapa dia ridho? Ridho melepaskan hubungan terhadap urusan apapun. Hati jenengan harus ridho, hati pegatan ambek anak, bojo, dunya brono, ruhaniyah. Mpun salah tafsir lho ya. Mulih langsung nang masih jauh pegatan secara fisik. Bukan itu. Cintane ati sampai mau lo pada selain Allah, pada anak, istri, suami, harta benda, putus. Yang tadinya jenengan ini beriman
bahwasanya 3 hal ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, putus ruhaniyah. Wajib niki sampai nek pingin nafsu, kalau betul-betul kau ingin kembali menjadi yang tenang, putuslah hubunganmu terhadap selain Allah. Putus hubungan, ruhmu harus putus hubungan. Rodiyatam mardiyah ini maksudnya jenengan iki wis gak hitung-hitungan, barulah Allah ngeridani. Itulah anugerah. Sebab tidak semua orang, Pak, hati mau melepaskan jeratan nafsu. Enggak semua orang, enggak semua orang hati mau tinggalkan selain Allah. Enggak semua orang, kecuali hamba yang Allah pilih. Estu, siapa hamba yang Allah pilih? Merekalah hatinya ikhlas menanggalkan segi apapun. Tapi kok ya sik kegandolan, nggak bisa. Gak bisa sampai tujuan rodiyatam mardiyah mensaket. Jikalau nafsu kau betul-betul mau kembali, jiwa mau kembali kepada Tuhanmu, fadkhuli mongko nglebokake sapa ingsun Allah fi ibadi ing dalam golongan hambaku, golongan jannati, golongan yang ada di rahmatku, yaitu anugerah bertemu Allah. Kesimpulannya, ruh yang masih kotor atau minggat belakrak ninggalno Allah iku disebut nafsu, yaitu roh yang kotor disebut nafsu. Diri keakuan diri makhluk yang menyala di dalam hati kita, dalam kurung egoisme. Tapi jikalau ini mau kembali kepada Tuhan, disebut mutmainnah. Itulah yang kumaksud orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.